Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada, baik di dalam negeri maupun di mancanegara. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Gusti Allah Ingkang Maha Agung akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikut juga untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, dengan sebuah harapan, kenyataannya ada di kalian, harapannya di aku. Semoga yang selalu always selalu bisa anti skip dan anti download. Ya. Dan bagi yang berkenan, silahkan di share link-link kajian dari channel dakwah ini. Semoga itu menjadi catatan langit amal soleh bagi engkau, ya, sehingga engkau tercatat sebagai hamba yang telah mengambil bagian dalam syiar dakwah Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian kita, melanjutkan kajian yang lalu ya, tentang bukan neraka tapi ini pesan Quran surat Ghafir surat 40 khususnya ayat 45 sampai 46 di seri 1, maka sekarang seri kedua. Untuk itu kita ucapkan dulu salam Islam rasional. Oke, kita lanjutkan kajian kita. Minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berarti sekarang seri 2. Nggak bisa ya, jangan nonton kesini langsung sebelum nonton seri satunya. Jangan nonton seri satunya sebelum nonton seri tentang surat At-Takasur ya, karena ini saling berantai. Ini sudah jelas ya, bahwa ini bercerita tentang Musa versus Fir'aun. Sebetulnya bukan Fir'aun sih ya, bukan hanya Fir'aun seorang, nanti aku jelaskan di Al-Quran ya. Terjemahannya itu kurang ya. Jadi ini pertarungan antara gerbong Musa dan gerbong Fir'aun gitu lah gampangnya. Oke. Dan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita ya, semoga ini bisa tuntas ya, bisa tuntas. Sebelumnya aku membacakan dahulu tapi singkat aja ya, sebagai apresiasiku terhadap komen-komen yang masuk dari kalian semuanya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kang Mas IPTK, alhamdulillah Gus sudah manik hadir nyemak kajian mantap dan bisa dipahami. Menunggu kajian selanjutnya, semoga sehat selalu Gus. Oke, terima kasih Kang Mas Isdianto ya, PPTK. Ngapunten, namanya aku sebut. Keterlanjuran ya. Mohon dipersori ya. Oke, terima kasih Kang Mas yang ada di Sidamanik. Salam untuk keluarga di sana, semoga sehat selalu juga. Berikutnya untuk Soleha kita SS. Soleha SS, tolong ngasih tahu dari mana asalnya ya. Keresahan kita yang sama, semoga kita mampu berjuang seperti Gus untuk kesadaran semua, insya Allah. Iya, kita berjuang bersama ya, semampu kita berjuang bersama. Jangan sampai kita tidak punya andil apapun, tidak punya bagian apapun dalam dakwah ini gitu ya. Sangat disesalkan ya, itu ada sebuah hadis. Kalau ada orang bangun dari tidur, dia tidak berpikir tentang agama. Coba, sampai sebegitunya. Dan Allah itu tidak minta sesuatu di luar kita, enggak. Sebatas kita mampu dakwah ya apa yang bisa kamu lakukan. Seperti yang bilang tadi, share itu hanya memindahkan link dari satu tempat grup WA, ngambil dari YouTube terus ke WA yang ada, itu seberapa sih sulitnya? Bandingkan dengan Kanjeng Nabi, dengan para sahabat, tentang ulama-ulama kita dulu sampai era Wali Songo sampai berikutnya memperjuangkan agama Islam ini, seperti yang aku ceritakan waktu aku berangkat ke Makassar ketika diundang
Universitas Hasanuddin itu. Ya, bagaimana beratnya? Lalu kamu sudah punya apa yang kamu sumbangkan? Makanya sangat disesalkan ketika seorang yang mengaku Islam ketika bangun dari tidur dia tidak berpikir tentang agamanya. Ya, jadi benar Soleha SS ya, ini merupakan keresahan kita bersama lah ya. Bagaimana terjemahan-terjemahan Al-Quran ini seharusnya bisa dibikin lebih sempurna lagi. Jangan lupa besok-besok kasih tahu dari mana asalnya ya. Kemudian soleha kita GF ya, alhamdulillah, oke, terima kasih agar tidak jadi korban terjemahan. sorry. Mas SG, alhamdulillah nyimak setelah 1 jam tayang, udara cerah terus akhir-akhir ini, alhamdulillah. Mas DS Semarang kali ini banjir, menyimak terus, salam Islam rasional, mantap Islam rasional. Abah Gelung ya. Mohon maaf Abah terlalu refleks ya. Itulah kadang-kadang kesalahan tak tersengaja. Silap kata, silap ucap ya. Aku sebut namanya secara langsung. Makanya kalian belum ada yang jawab. Enaknya nih boleh nggak namanya disebut langsung ya. Seperti ini tadi kecolongan ya. Oke, aku ulangi inisialnya saja ya. AG Bogor Timur ikut menyimak kajian Tuan Guru. Salam Islam rasional ya. A, alhamdulillah terima kasih Islam rasional. Subhanallah, semuanya sudah tersadarkan ya. Sudah banyak yang tersadarkan dari keluarga besar kita dari channel ini ya untuk mengupayakan sebuah jargon Islam rasional ya. Berikutnya untuk NC ya, Brebes hadir nyimak Islam rasional. Alhamdulillah ya, sudah banyak yang ya paling tidak itu menjadi jargon kita untuk berusaha memahami agama ini dengan rasionalitas kita yang diberikan oleh Allah, bukan lagi dengan dongeng-dongeng yang ada. Namun demikian kalau ada saudaramu yang masih berhiaskan dongeng, ya dimaklumi saja dulu, mungkin dia perlu waktu untuk keluar dari dongeng-dongeng itu ya. Oke. Jadi pertarungan kita adalah pertarungan kultural, edukasi ya. Mengajak. Kemudian NE dari Tulungagung ikut ngaji Gus. Pasangan Nabi yaitu umatnya. Oke, clear ya. Pasangan Nabi. Jadi kalau ada Nabi itu zaujahnya itu ya, pasangannya itu ya umatnya. Ya. Seperti sekarang banyak orang yang salah memahami surga, dikirain ada bidadari-bidadari ya. Dan satu pun nggak ada yang berkicau di sini. Jadi kalau ada teman Kristen menyuguhi itu ke aku ya aku kasih senyum saja. Sana kamu pergi sama ustadz-ustadz yang masih menganggap nanti kawin-kawinan sama bidadari di surga. Kalau sama aku nggak laku itu. Oke, kemudian IM yang ada di Medan. Medan mana ini ya? Ya, sehebat-hebat apapun Medan itu tetap aja dia memerlukan Siantar, sebuah kota satelit di kota kecil tapi punya peranan. Ya, Medan itu ibu kota provinsinya tapi Siantar adalah kota satelit yang mendukung Medan ya. Kalau di sini sehebat apapun Surabaya dia memerlukan Malang. Aku sudah bilang dulu grup musik rock itu bisa dikatakan sukses kalau dia sudah berani manggung di Malang dan itu sukses, diterima oleh publik musik Malang. Malang kota kecil tapi dia cukup powerful dalam hal seperti itu ya. Oke, sama halnya jadi begini, Malang posisi Malang terhadap Surabaya itu seperti posisi Siantar terhadap Medan gitu ya. Aku nggak tahu Medannya di mana ini, Medan Baru kok atau gimana? Ya, terima kasih ya Kang Mas I ya, IM. Kemudian RW Rembang selalu hadir, terima kasih. M19 terima kasih. Kang Mas EM yang ada di Jogja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. TB hadir Gus, oke terima kasih. DD nyimak Gus Brebes, terima kasih. SK hadir, terima kasih. RE Ibu Guru kita Demak, terima kasih. JNR nyimak, terima kasih. Siapa ini? AM ya, AM 10 terima kasih. Oke, aku kira itu saja ya, dan kita lanjutkan kajian kita. Aduh, batuknya belum hilang-hilang ini ya, batuknya belum hilang-hilang.
Sepertinya aku akan menjelaskan dulu di sini, ya. Di Al-Qur'an surat 7, ya. 7187, ya. Sebelum kita ke topik kita, ini pengantar kamu karena supaya kita tidak berdebat lagi tentang neraka itu. Ya. Surat 7187. Ya. 7187. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Sebetulnya gini loh, ya. Kita nanti itu kacaunya di sini loh, ya. Di kiamat, di saat ini mau diterjemahkan apa? Ini sama-sama Arabian yang diserap ke dalam bahasa Melayu, kemudian diserap lagi menjadi bahasa Indonesia, ya. Jadi kan raw material dari bahasa Melayu itu adalah raw material dari bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Namun demikian, bahasa Melayu juga itu tidak murni, dia banyak mengambil serapan dari bahasa-bahasa Arabian. Seperti majelis, permusyawaratan, rakyat, itu bahasa Arabian. Cuman karena gobloknya aja sedikit-sedikit, aku sih bukan memuja Arab, tapi aku juga bukan penghina Arab. Banyak kita bahasa berhutang budi sama Arab. Seandainya bahasa-bahasa itu ditarik sama orang Arab, nggak punya bahasa kita. Kalau aku sih orangnya gitu, ya. Aku orangnya berdiri tegak lah, ya. Nggak usah menghina, tapi nggak usah juga mengagungkan, ya. Ya kita objektif aja. Bahwa kita banyak berhutang budi terhadap Arab dalam hal bahasa. Di mana Arab itu nanti juga bersinggungan dengan Arabian. Jadi ada Arabian masuk ke dalam khasanah bahasa Melayu yang itu menjadi cikal bakal bahasa Indonesia. Tanpa satu bahasa kita tidak bisa bersatu. Dan itu sudah dikukuhkan lewat Sumpah Pemuda 1928 Oktober. Itu clear tuh sejarahnya. Ya, jadi kalau ada orang sedikit menghina Arab, ngapain juga lu hina-hina Arab? Bahasa lu itu kok ditarik sama orang Arab, lu nggak punya bahasa. Tapi ya jangan juga mengagung-agungkan Arab, aku juga nggak suka. Ya, biasa saja, kita objektif saja. Ya, jangan menghina dan jangan mengagungkan. Karena nanti kalau menghina ya nggak baik lah. Apa salahnya orang Arab? Kalau mengagungkan juga ya nggak baik karena semua orang itu kelebihannya itu ada di takwanya, bukan dari rasnya. Ya, aku begitu berpikir akademis, aku berusaha menyampaikan itu clear apa adanya seperti itu. Ya, jadi dua kata ini diambil, diserap dari bahasa Arabian. Ya. Kemudian kita sebetulnya ini kalau akhirnya matinya tadi sebetulnya ini sebetulnya kan gini seharusnya. Bacanya kiamah, saah. Seharusnya begitu. Jadi sahadat itu perspektif kita Indonesia, seharusnya sahadah, ha. Ya. Nah, ini semua baik kiamat dan saah itu artinya beda-beda. Jadi kalau kiamat itu kalau kita mau bahasa Indonesianya, ini biasanya ke bahasa kita yang menjadi gini. Kiamat. Jadi T. Ini saat. Nah, ini juga kita bingung. Nanti kiamat diterjemahkan apa? Ya kiamat. Karena ini sudah masuk bahasa kita. Saat. Nah, kalau kiamat aku masih bisa menerjemahkan, ya. Kiamat itu artinya apa? Bangkit. Itu loh. Ya. Terus saat. Nah, ini yang agak sulit. Saat itu ketika. Jadi waktu yang itu cepat sekali, atau bahasa Inggrisnya moment. Kalau bahasa Melayu kita ketika. Nih, ya.
Ini pahami dulu supaya nanti kita nggak ribut di surat 40 yang 46. Jangan lagi ngomong neraka sudah diciptakan. Itu ngajinya di Hong Kong mungkin. Kembali ke Al-Quran. Ya. Kalau Al-Quran tidak bilang begitu, jangan bilang begitu. Itu namanya melampaui kitab suci. Ya. Nah, sekarang masalahnya di terjemahan-terjemahan Al-Quran ini, kiamah dan sa'ah ini dipukul rata. Itu yang jadi masalah. Ya. Ya. Kemudian kita tahu sa'ah ini biasanya itu momen kehancuran itu. Kehancuran apa? Ya tempat hidup kita, ada planet, ya. Hari kehancuran sebetulnya sa'ah itu. Kalau dihubungkan dengan eskatologi, tapi bisa juga dia itu momen atau ketika. Maka kita bilang saat. Saat kau datang kepadaku. Terus opo saat gue? Ya. Kalau kiamat itu kebangkitan. Masalahnya kadang-kadang saat juga diterjemahkan kiamat, kiamat diterjemahkan kiamat, jadi kacau. Kalau kita lihat urut-urutan eskatologinya, saat dulu. Hancur dulu habitat kehidupan ini, galaksi benturan, ya, benturan semua hancur, matilah kita. Baru nanti kiamat dibangkitkan. Jadi saat dulu baru bangkit. Jadi beda, kiamat dan sa'ah itu beda. Masalahnya kalau kamu baca terjemahan dihantam kromo semua. Kiamat kadang-kadang diterjemahkan sa'ah, padahal sa'ah itu punya arti tersendiri. Contoh qiyamul lail itu qiyamul lail, bangkit tengah malam. Lail itu malam. Lailan, ya, itu malam. Lailatul Qadar, malam penentuan. Nah, di sini ya, supaya nanti kita nggak berantem lagi. Karena di 46 itu ada terjemahan kiamat, dari mana itu asalnya. Terus otakmu lari ke kehidupan yang akan datang, eskatologi. Ya. Oke, clear ya? Ini nggak tahu bisa satu seri apa enggak. Nggak tahu aku nanti. Kalau nggak bisa kita bikin 3 seri lah ya. Aku ambil contoh ya. Quran surat Al-A'raf. Al-A'raf ya, surat ke-7 ayat 178. Di sini ada 2 kata, yaitu di sini pakai kata sa'ah. Saat dia. Sa'ah. Di sini tiba-tiba. Ya. Lihat ini. Ya. Masalahnya kata sa'ah itu diterjemahkan kiamat. Ini yang kacau. Ya. Ini tadi pagi kan sudah aku nukil. Makanya hati-hati, nanti senja aku jelaskan tentang ada kata tiba-tiba. Kan begini lengkapnya. Mereka, orang-orang Arab itu menanyakan kepadamu, menanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad tentang kiamat. Padahal tidak, tentang sa'ah. Beda, kiamat dengan sa'ah itu beda loh. Sa'ah dulu baru kiamat. Hancur dulu habitat kehidupan ini, kita mampus semua, mati semua. Baru dibangkitkan, baru kiamat. Nah, kehancuran habitat kehidupan itu tiba-tiba. Makanya saat itu bisa ketika, tiba-tiba, ujuk-ujuk, bisa nggak ya? Agak sulit memang aku menjelaskan. Tapi semoga kalian paham lah ya. Dengan bahasa apa aku bisa menjelaskan supaya kalian otaknya itu ngerti. Bismillah. Supaya kalau baca terjemahan Al-Quran tuh hati-hati. Karena semua dihantam kromo kiamat. Makanya perdebatanku sama teman-teman yang katanya Kanjeng Nabi Isa turun lagi itu, kalau di surat Az-Zukhruf 61 itu tidak menyatakan Kanjeng Nabi
Kanjeng Nabi Isa mau turun lagi itu. Nanti aku jelaskan ya. Oke. Aku lanjut ya. Mereka menanyakan kepadamu Kanjeng Nabi Muhammad tentang saat. Ya nggak tahu aku mau diterjemahkan apa saat tiba-tiba. Tapi yang dimaksud itu adalah saat hancurnya habitat kehidupan. Tuh. Ya. Nah, kita memahami itu sebagai kiamat, itu salahnya. Bukan kiamat itu nanti setelah hancurnya baru kita mampu semua, baru dibangkitkan. Itu kiamat, kebangkitan. Gitu loh. Aduh, gimana ya supaya gampang aku jelaskan. Tapi insya Allah kalau kalian sungguh-sungguh bisa ngerti lah ya. Memang ya terjemahannya begitu. Kita harus dekonstruksi ulang. Ya. Ya. Makanya kalau ada yang ngotot surga sudah diciptakan, neraka sudah diciptakan, aku tak kasih senyum aja. Karena goblokmu tuh belum hilang. Dan kamu dicekoki dengan cerita-cerita seperti itu, aja. Sekarang kita coba memahaminya secara rasional. Ya. Oke. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang saat itu, gitu sebetulnya. Ya. Ya, itu ya ada pada Tuhanku, ya, pada Tuhan. Artinya Kanjeng Nabi tidak tahu. Gitu. Dikirain orang-orang Arab itu tahu, makanya ditanyai. Ya, tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain dia. Dia itu merujuk Allah. Itu sangat berat huru-haranya. Yang di langit dan di bumi tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba, saat tiba-tiba. Makanya kita tidak tahu dan tidak ada yang tahu. Para nabi aja nggak tahu. Kanjeng Nabi Isa itu ditanya kapan kiamat, dia juga nggak tahu. Masa ada Allah yang tidak maha tahu? Tanyakan sama teman-teman Kristenmu itu, bagaimana ada Allah tidak maha tahu? Dia dengan jujur, tidak ada dusta dalam mulutnya, dia katakan hanya Bapa yang tahu. Nah gitu mau diingkari. Apa enggak menghina Yesus itu justru. Orang bukan Allah kok dibilang Allah. Ya. Kalau Yesus Allah dia mesti tahu, karena Allah itu mesti maha tahu. Karena apa? Dia wal awalu wal akhiru, dia alfa omega. Yesus tidak alfa omega. Kalaupun dia dijuluki Alfa Omega itu sudah aku jelaskan. Lihat 2 tahun lalu sudah aku bikin videonya. Sama dengan Kanjeng Nabi Muhammad juga tidak tahu. Ya. Yang tahu itu hanya Allah. Jadi rahasia saat itu kan tiba-tiba. Saatnya datang itu mana? Tidak ada yang tahu. Kenapa? Kalau dikasih tahu ya enak raimu, dapurmu enak dikasih tahu. Ini apa ini? Ini sekarang Juli ya. Sebentar lagi Agustus. Nanti tanggal 17 Agustus ya pas hari kemerdekaan kita ya. Atau mundur sedikit ya sudah dipastikan tanggal 20 Agustus kita ini kiamat. Nah, ada pengumuman gitu. Kiamat yang dipahami umum sebetulnya seharusnya bukan kiamat. Tapi kalau aku bilang kita ini saah, nah, kamu ngerti nggak saah? Ya semua orang sudah pinjam uang ke bank habis-habisan. Utang uang belum. Nanti dibayar apa? Tenang aja. Ntar lagi juga kiamat. Ngapain lu tanya-tanya anggunan, tanya-tanya berapa? Ya, itu salah satu contoh. Tambah rusak kehidupan ini kalau kita tahu kapan itu saah. Ya. Makanya saah itu dirahasiakan supaya tidak hancur kehidupan ini. Kalau tahu tambah rusak. Karena orang sudah semau-maunya, nggak mempersiapkan diri. Karena kita tidak tahu kapan saah itu tiba, kita dipersiapkan diri. Kalaupun tidak ada atau kita tidak mengalami saah besar, saah kecil kan setiap kita kan mesti ngalami. Kematian itu saah kecil. Matinya bumi dan langit habitat kehidupan itu saah besar. Dan itu dirahasiakan Allah. Ya. Makanya supaya dengan adanya dirahasiakan itu kita selalu siap sedia.
Kapan saat itu tiba, kita sudah siap. Siap itu dikatakan siap apabila kita selalu menjaga diri hidup dalam hukum Allah. Ngerti nggak lo gitu? Ya. Jadi bukan terus tahu ya secara ekonomi saya bisa rusak seperti tadi itu. Langsung utang bank 10 miliar. Bayarnya apa? Oh tenang. Kenapa? Sebentar lagi juga kiamat. Sebentar lagi juga saah. Ya. Itu ya. Oke. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kau mengetahuinya. Jadi dikirain orang-orang Arab itu Kanjeng Nabi tahu padahal tidak tahu ya. Katakanlah, maksudnya Kanjeng Nabi, sesungguhnya pengetahuan tentang itu, saat itu ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi tidak ada satu manusia pun tahu. Kan banyak itu sekte-sekte entah di mana lah. Tanggal sekian kiamat. Memangnya punya nenek moyangnya bumi ini bisa menentukan kiamat. Yang dia maksud kiamat itu saah itu loh. Cuman kan kalau aku bilang saat kalian nggak ngerti nanti. Meskipun aku udah jelaskan tadi harapanku sih kalian ngerti. Karena ada sekte-sekte apa itu hari saat, hari kiamat itu. Bentuk aja panitia hari kiamat sana siapa. Ada beberapa cerita kita lihat dari sekte-sekte mereka itu menentukan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Saat. Ternyata sampai sekarang ya kita masih bisa bernapas. Nah mungkin karena Al-Quran itu sebuah kebenaran yang hakiki. Dia sudah bilang tidak ada satupun makhluk yang tahu. Para nabi pun tidak tahu. Baik itu Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Isa, Kanjeng Nabi Musa, dan yang lainnya orang weruh tidak tahu kapan itu saah, kapan itu kiamat. Nanti kalau aku bilang saah aja kalian nggak ngerti ya. Jadi di sini di Al-Qur'an surat Al-A'raf surat 178 itu jangan ke nganunya ya, jangan ke terjemahannya ya. Lihat ke original teksnya. Kita kan sekarang sudah dibantu tuh dengan apa namanya? Dengan Android itu ya, bisa kamu klik nanti. Aku nggak tahu bagaimana caranya, ini Graito ini yang bikin ini. Nanti ada terjemahan perkata. Tapi hati-hati loh ya, terjemahan perkata juga kita harus paham. Kalau nggak bisa misleading juga. Lihat di sana, itu sebetulnya saat. Jadi gandeng dia, jadi kompak. Saat itu ya tiba-tiba. Saat itu datangnya tiba-tiba. Gitu loh. Nah, ini saling terikat. Ya, saling mengikat. Maka ya persiapkan dirimu. Sewaktu-waktu dia datang, sudah siap. Kita nggak pernah takut. Makanya orang Islam itu, kalau dia benar-benar hidup dalam hukum Allah, dia tidak pernah takut. Kapanpun siap. Tapi kalau kita dipanggil, sholat aja kagak, puasa kagak, zakat kagak, sodako kagak, mampus aja lu. Dakwah juga kagak. Apalagi yang kamu jadikan modal untuk bekal hidup di sana. Kamu kira uangmu yang triliunan itu bisa kamu gunakan untuk nyogok di sana supaya dapat uang ber-AC? Kalau yang masih percaya terhadap bidadari bisa dapat tambahan bidadari gitu. Kalau seharusnya 27 ya syukur-syukur ditambahin menjadi 30 gitu. Ada tambahan 3 bidadari gitu. Enggak begitu ya. Enggak begitu. Oke. Jelas ya, Pak. Terus untuk yang kiamat tekstual ya. Kiamat benar-benar kiamat diterjemahkan kiamat. Itu yang kiamat ya. Yang tekstual artinya bersesuaian dengan original teksnya. Itu ada di Quran surat 2 di 85, di 133, di 174. Kalau kurang cari lain ya, aku nggak punya waktu untuk mencarinya. Itu benar-benar kiamatnya itu tekstual. Nah, itu benar. Kiamat yang tekstual. Kiamat itu tekstual. Ini benar nih. Ya.
Nanti yang jadi masalah ya itu tidak tekstual dia. Diterjemahkan kiamat. Kiamat tapi tidak tekstual. Ini dari misleading ya. Contohnya di surat 4361. Ditambah lagi nanti yang sedang kita bahas 4046. Ya, perhatikan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ndok, ambilin handphone bapak yang itu. Ya, jam berapa bapak mau tahu supaya tidak kepanjangan, kasihan umnya nanti. Ya, makasih sayang. Kamu udah sholat duhur? Ya, nanti ngaji. Ya, sudah 39,5 jam lebih ya, sudah ya. Oke, aku dikitkan, berarti nanti menjadi 3 seri ya. Aku tambahkan dikit supaya nanti kalau aku jelaskan ini kita nggak berantem lagi. Kita berantemnya di sini aja, kita selesaikan ya. Aku akan jelaskan dulu bukan ini aku salah tulis ini 43 bukan 4361 ya 4361. Di sini ya kata kiamat ini dia tidak tekstual. Tidak tekstual. Yang benar itu ini surat 2, ini suratnya ya, surat 2 daripada aku nulis panjang-panjang gitu loh ya. Surat Al-Baqarah ya. Al-Baqarah 85 133 174, nanti cari lainnya, itu kiamatnya tekstual ya. Jadi benar. Sementara yang bermasalah di 2 ayat ini. Di surat 43 ya 61 ini tidak tekstual dia. Sama nanti yang kita diskusikan insya Allah di seri ketiga di surat 40 46 ini tidak tekstual. Sudah nyimpang dia ya. Di sini diterjemahkan dari kata nih, perhatikan. Dari kata ini sa'ah. Ya. Jadi kiamat di 2 ayat ini diterjemahkan dari kata sa'ah ini. Ya. Karena kalau salah memahami ini, kamu kiamat nanti tempus delicti yang kamu pahami itu setelah kehidupan kita. Nah, itu kan jadi kacau. Padahal bukan kiamat, sa'ah. Ya. Sekarang coba kita lihat sedikit waktu lagi ya. Ini memang sudah lebih 30 menit ini. Ya. Enggak apa-apa ya. Sudah lebih 42. Sudah lebih berapa? 30, 12 menit lebih. Ya. Supaya nanti kita enak ketika aku menjelaskan, kamu tahu, oh itu peristiwa itu di dunia gitu loh. Jadi di dunia ini pertarungan, masa nanti di akhirat masih bertarung antara gerbong Fir'aun dan gerbong Kanjeng Nabi Musa, kan ya enggak. Ya. Coba kita lihat 4361. 4361. Gini ya. Wa innahu itu domir hu-nya juga bermasalah. Kalau teman-teman yang sudah kebelet inginnya Yesus atau Kanjeng Nabi Isa turun lagi, hu-nya itu, domir hu-nya itu dilarikan ke Kanjeng Nabi Isa. Kalau aku ndak, hu-nya itu ke Al-Quran. Ini panjang untuk menjelaskannya, ada di
Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi itu ada 11 seri, tapi penjelasan tentang ini di seri keberapa aku lupa. Ya, aku lupa. Dan orang-orang mengatakan nanti kiamat pada turun lagi, itu ya terjemahan ini yang jadi masalah. Karena ditulis begini, ya. Wa innahu, sesungguhnya, hu-nya itu juga udah masalah. Mereka yang maunya Kanjeng Nabi Isa nanti turun lagi, dilarikan ke Kanjeng Nabi Isa. Kalau aku enggak, dilarikan ke Al-Quran. Karena ini kan ceritanya Kanjeng Nabi Muhammad berdiskusi ini. Menggunakan apa? Menggunakan Al-Quran sebagai hikmah. Tahu nggak kalian hikmah? Hikmah itu hukum, dalil. Jadi argumentasinya itu berdasarkan dalilnya apa? Al-Quran. Gitu loh. Makanya kan ada kita janganlah engkau berdebat dengan ahli kita kecuali dengan cara yang paling baik. Gitu. Terus ada lagi kita harus dengan hikmah. Hikmah itu hakam, hukum, dalil, argumentasinya apa, literasinya apa, gitu loh maksudnya. Enggak pokoknya itu satpam itu pokoknya. Terus militer itu pokoknya. Boleh nggak gue lipat? Pokoknya nggak boleh. Kenapa? Komandan sudah larang. Nah, sudah nggak bisa ditawar. Pokoknya, nah itu ya memang dunia militer seperti itu. Satpam juga begitu. Lah kita orang-orang yang dalam bidang akademis ya jangan gitulah. Mereka begitu main pokoknya ya karena kan memang dituntut seperti itu. Sementara kita kan ini mencari benar salah. Nggak bisa pokoknya nggak bisa. ya nanti diketawain dong kalau kita masuk kampus terus pokoknya nanti sama mahasiswa ditanya siapa lu pokoknya argumentasinya nggak ada, ngomong doang pokoknya gitu kan, jadi kacau nanti ya. Oke, wawunya tuh waw atop ya. Wa innahu la ilmul li saat dia fa'ala tamtaruna biha wa tabiun hajasiratul mustaqim. Ya. Terjemahan Depak seperti ini. Dan sungguh dia, nah langsung dalam kurung Isa. Kalau aku enggak setuju. Dalam kurungnya Al-Quran. Karena domirnya ke Al-Quran. Ini terjemahan ini ada dua versi. Kamu lihat terjemahan Indonesia ada yang langsung di dalam kurungnya Al-Quran. Kalau terjemahnya Hamka, lupa aku. Sepertinya dia tidak menerjemahkan domirnya kemana. Tolong dikoreksi kalau salah. Yang jelas aku lupa, sudah pernah lihat terjemahannya Hamka. Al-Azhar ya. Atau nanti komparasinya kamu bisa lihat terjemahannya Al-Misbah. Ya. Supaya otakmu kan semakin banyak yang kamu baca, otakmu semakin cerdas nanti itu. Enggak seperti ongol-ongol. Otaknya enggak tahu isinya apa, ongol-ongol gitu ya. Makanya banyak baca ya. Jadi ada yang langsung dan sesungguhnya dia itu Al-Quran, hu-nya itu ke Al-Quran. Contohnya begini, wa innahu ya, bukan ini ya, tentang Lailatul Qadar. Itu juga pakai hu dia. Ya, dan itu dilarikan ke Al-Quran. Sekarang ini kita ketemu contohnya ini ya. Wa innahu ya, li saati. Aku ingatkan, di hu saja kita sudah berantem. Yang lebih gawat lagi, ditambah lagi saat itu diterjemahkan apa sini? Kiamat. Jadi kacau. Ya, jadi begini dia. Dan sungguh dia Isa ya, terjemahan Depak nih ya, benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Kiamat dari Hong Kong apa? Ya, bukan kiamat, saat. Ya. Sementara pemahaman kita tentang kiamat sudah kacau, rusak seperti yang aku bilang tadi. Kiamat itu bangkit. Ya. Saat itu hancurnya habitat kehidupan. Masalahnya ini saat yang hancurnya kehidupan atau momen tertentu. Gitu loh. Ya. Sama seperti yang aku bilang di waktu kita mendekonstruksi surat apa itu?
atau yang kemarin aja lah ya. Kemarin ya. Kemarin kita tentang apa? Jahim ya. Tentang jahim atau apa itu ya. Bentar aku lihat catatanku. Tentang, karena bisa salah dipahami. Tentang jahim. Jahim itu celaka atau nama neraka. Publik menjadi salah kaprah, dikirain itu nama neraka sehingga neraka sudah diciptakan. Bukan, itu artinya celaka. Sama dengan saat ini. Saat ini saat hancurnya bumi dan langit, apa saat momen. Tiba-tiba waktu yang singkat. Gitu loh, ya. Oke. Karena itu janganlah kamu ragu tentang kembali kiamat itu katanya, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Ya. Akunya itu ke siapa? Ini hanya A besar. ini kalau otaknya otak yang sudah keliru bisa dimainkan ini. Akunya itu A besar loh ya. Berarti ditarik ke belakang hu-nya itu Isa, berarti Isa itu Allah, itu hanya A besar gitu. Bisa. Karena apa? Karena sudah salah awalnya. Ya, awalnya apa salahnya? Menentukan domir hu-nya itu. Nah, ya. Padahal ya enggak lah. Ya, enggak begitu. Oke. Kan semua nabi juga menyampaikan jalan yang lurus gitu loh ya. Oke, itu salah satu contoh yang seharusnya itu diterjemahkan saat. Ya sudah, saat saja atau momen gitu ya. Jangan diterjemahkan kiamat. Karena diterjemahkan kiamat dan kita sudah salah memahami kiamat, akhirnya Kanjeng Nabi Isa kiamat, jelang kiamat turun lagi gitu. Oke, itu aja dulu ya. Jadi kita besok langsung tarung di sini. Karena ini sudah kita selesaikan bahan-bahannya, sehingga kamu tahu apa itu saat, apa itu kiamat ya. Aku mohon dipersori sudah molor 20 menit ya. Seharusnya kita selesai di angka 30 menit ya. Dan semoga bisa diikuti gitu ya. Oke, aku jelaskan dulu satu kata neraka yang itu ada dalam surat 40 ya, ayat yang 46. Terjemahnya begini. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada terjadinya hari kiamat. Nah, ada kiamat di sini. Makanya tadi aku jelaskan dulu apa kiamat, apa saat, supaya enggak kacau. Nih kan, apa kiamat, apa saat, ya. Oke. Untuk bekal besok mungkin kamu bisa baca dulu mulai surat yang 45 lah ya. 45 sampai yang ke-55. Berarti berapa sih? Nggak banyak, sekitar 10 ayat. Sehingga nanti aku menjelaskan kamu langsung acceptable gitu. Ya. Dan kan sudah mulai nampak argumentasi yang dibikin teman-teman yang katanya neraka sudah diciptakan kan runtuh. Kemarin surat At-Takasur sudah kita runtuhkan. Itu tidak mengatakan bahwa surga sudah ada. Nah, ini juga nanti kita runtuhkan juga. Karena dia salah. Karena kerangkanya berpikir begini. Kepada mereka dinampakkan neraka pagi dan petang. Wah, itu nerakanya sudah ada tuh. Oke. Apalagi didukung kiamat yang diterjemahkan secara salah dari diksi sa'ah. Oh, sempurnalah. Apanya yang sempurna? Kesalahanmu dalam memahami ini ayat. Oke, itu dulu ya. Aku harus persiapan kelanggar adzan sholat sholat asar ya. Dan kamu juga kalau sholat asar harus berjamaah yang laki-laki ini ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Gusti Allah Ingkang Maha Agung ya, diberikan rezeki yang barokah dan kesehatan yang tetap prima, sehingga kita bisa lanjut
melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Dan aku minta tolong, sekali lagi aku minta tolong. Aku nulis di depan awal-awal YouTube itu bukan tanpa tujuan ya. Hari ini sudah berapa ayat yang kamu baca? Itu maksudku aku men-trigger kamu, bacalah Al-Qur'an itu. Ya. Dan enggak usah banyak-banyak. Satu lembar tapi rutin. Karena dia nanti akan menjadi sahabatmu. Ya, tolong diperhatikan. Itu bukan sekedar jargon. Itu adalah sebuah upayaku untuk mengajak kalian semua. Ayolah. Supaya kalian familiar terhadap Al-Quran. Aku yang tiap hari bersentuhan dengan Al-Quran ini juga, aku masih merasa kurang familiar dengan Al-Quran. Aku masih perlu lagi ya bersentuhan lebih akrab dengan Al-Quran. Gitu loh. Dan aku minta kalian begitu. Ya. Kalau kalian punya kemampuan berakrab dengan Al-Quran, berakrab dengan Bible, ya enggak apa-apa, itu lebih bagus. Tapi utamakan berakrab dulu dengan Al-Quran. Jangan Al-Qurannya kamu belum akrab, sudah berteman baik dengan Bible, ya kacau nanti. Ya, oke, tolong diperhatikan, itu permohonanku kepada kalian semua. Ya, tentunya khususnya yang Islam, kalau yang kafir yang enggak usah. Tapi kalau mau dibaca sebagai pengetahuan juga aku mendukung. Ya, silahkan dibaca sebagai pengetahuan, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Aku juga kan baca Bible. Ya. Oke, sampai di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.